Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umam, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Denisa, Esa, Cipa, dan Gilang. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia tentang surat lamaran. Dalam pedoman lengkap menulis surat tahun 2006, karya Adnan Ali dan Tanzili, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari pekerja atau pelamar pekerjaan untuk dikirimkan kepada badan usaha atau instansi agar mendapat pekerjaan sesuai lowongan pekerjaan yang tersedia. Fungsi utama dari surat lamaran kerja adalah untuk pengajuan atau permohonan ke dalam perusahaan secara resmi. Melalui surat ini, Anda mengajukan diri untuk mengisi posisi yang kosong yang diminati dalam perusahaan tersebut. Jenis-jenis surat lamaran pekerjaan yaitu surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan dipisah dari riwayat hidup. Surat lamaran memiliki 3 struktur penting, yaitu yang ke-1 ada tesis. Tesis merupakan bagian surat lamaran yang menyajikan pengantar surat, yaitu contohnya ada salam pembuka, dan biodata. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi alasan si pemilik untuk menerima si pelamar. Contohnya fotokopi ijazah dan keterangan catatan kepolisian. Yang terakhir ada penegasan. Penegasan itu adalah bagian akhir surat atau bisa disebut dengan penutup surat. Yang contohnya adalah harapan untuk diterima, salam penutup, dan nama pelamar. Sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Pertama, pemilihan kata memperhatikan kebakuan. Kata-kata yang digunakan dalam surat haruslah menggunakan kata-kata yang baku, yakni yang sesuai dan terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, pemilihan kata memperhatikan kaidah kesopanan. Dalam bahasa Indonesia bisa saja kita menemukan beberapa kata yang memiliki arti dengan maksud yang sama, namun memiliki makna kaidah kesopanan yang berbeda. Contohnya, kata mati dan meninggal. Kata mati dan meninggal memiliki arti yang sama, namun tidak cocok untuk digunakan sebagai kalimat Ustadz itu sudah mati. Meskipun artinya sama, namun itu tidak sopan. Yang ketiga, menggunakan format atau sistematika yang standar. Bentuk surat dan susunannya juga memiliki kekhasan. Ada urutan dan sistematikanya. Setiap bagian, mulai dari atas sampai bawah, sudah ada bentuk baku yang menjadi kesepakatan umum. Yang keempat, mengikuti aturan PUEBI. PUEBI meliputi beberapa hal, termasuk yang paling krusial dan cukup banyak pembahasannya, yaitu tentang penggunaan huruf kapital atau tanda baca. Yang kelima, kalimatnya efektif. Setiap kalimat yang terdapat dalam surat sebisa mungkin tidak bertele-tele atau berputar-putar dan tidak juga ambigu, misalnya memunculkan majas-majas yang puitis. Yang keenam, dimulai dengan kata pengantar yang padat dan informatif. Awal surat adalah kata pengantar. Pada bagian ini tidak perlu berbasa-basi seperti menanyakan kabar dari penyedia lowongan pekerjaan. Contoh dari alinea pembuka. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari surat kabar, saya bermaksud untuk melamar pekerjaan untuk mengisi posisi yang ditawarkan oleh perusahaan yang ibu bapak pimpin. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips cara membuat surat lamaran. Yang pertama, ada riset tentang perusahaan dan posisi yang dilamar. Sebelum mulai menulis surat lamaran kerja, kalian harus riset terlebih dahulu mengenai perusahaan dan posisi yang dilamar. Kenapa? Karena hal tersebut akan membantu kalian untuk membandingkan kualifikasi dan pengalamanmu dengan persyaratan yang dicantumkan untuk posisi tersebut. Nah,
Dengan demikian, kalian dapat mencantumkan skill di surat lamaran kerja yang sekiranya mempunyai relevansi tinggi dengan apa yang sedang dicari oleh perusahaan. Yang kedua, tonjolkan kemampuanmu. Bahkan kalau perlu, tulis bagaimana kemampuan kalian memberikan efek yang besar bagi kemajuan perusahaan. Untuk melakukannya, kembali ke tips yang pertama, yaitu lakukan riset mendalam terkait perusahaan dan posisi pekerjaan yang kamu lamar. Yang ketiga, gunakan bahasa profesional. Hindari penulisan dengan membuat singkatan seperti yang menjadi YJ, orang menjadi ORG, dan singkatan-singkatan lainnya yang biasanya digunakan dalam bahasa SMS atau WhatsApp, dan lain-lainnya. Yang terakhir, lakukan editing. Jika semuanya sudah ditulis dengan rapi, jangan lupa dibaca ulang untuk melakukan pengeditan. Cari tahu apakah ada tulisan yang typo atau kesalahan dalam memilih tagar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.